Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurasisa Yusuf, mahasiswa dari kelas D atau biasa disebut kelas e-learning, dan NIM saya yaitu 452009106. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tes proyektif. Tes proyektif adalah tes untuk menjabarkan psikologis manusia dengan alat proyeksi berupa screen untuk memproyeksikan gambar sebagai stimulus penghasil respon dari tes ini. Klien akan memproyeksikan kepribadian, aspek psikis terutama aspek ketidaksadaran jika didorong dengan stimulus ambigu dan tidak terstruktur. Mereka akan diberi wewenang dalam merespons stimulus dengan berbagai cara yang dipilihnya. Adapun syarat-syarat tes proyektif yaitu yang pertama memiliki media khusus proyeksi, yang kedua memiliki sifat polivalensi yang mengandung nilai, yang ketiga rangsangannya berupa unstruktur atau tidak terstruktur, yang keempat pendekatannya bersifat holistik, dan yang kelima menggunakan disgusting. Aspek kepribadian yang ingin digali tidak bisa ditanyakan langsung kepada klien. Alasannya, yang pertama, sebagian orang tidak mudah memberikan ide dan sikap dalam kesadaran dengan jelas. Yang kedua, ada banyak hal yang tidak disadari terjadi pada seseorang, namun tidak bisa dikemukakan. Dengan menggunakan stimulus pada tes proyektif, maka yang akan terjadi yaitu yang pertama, klien akan menginterpretasikan stimulus sesuai dengan pengalaman masa lalu dan gaya masa kini. Klien akan mengingat pengalaman, mengekspresikan kesenangan dan ketidaksenangan sadar ataupun tidak sadar. Adapun prinsip dasar tes proyektif. Tes proyektif memiliki beberapa prinsip dasar, yaitu yang pertama, stimulusnya tidak berstruktur dan membuat subjek memiliki alternatif pilihan yang banyak. Yang kedua, stimulus bersifat ambigus sehingga subjek merespons stimulus atau materi tes sesuai dengan interpretasi masing-masing. Yang ketiga, stimulus bersifat objektivitas relatif yang memudahkan individu berbeda, sebab mereka memiliki kesimpulan berbeda dari berbagai stimulus. Yang keempat, memiliki global approach atau kesimpulan yang luas. Adapun macam-macam tes proyektif. Yang pertama, research atau tes RO adalah tes proyektif terkenal yang dikembangkan oleh Herman Research. Tes RO menggunakan bercak tinta untuk membantu dalam mendiagnosis kepribadian secara utuh. Disajikan dalam 10 buah kartu. 5 kartu berwarna dan lainnya hitam putih. Kemudian melakukan interpretasi dengan scoring, yakni mengelompokkan jawaban lalu dipilah menjadi 3 kategori, yakni lokasi atau bagian bercak mana yang dipakai untuk membuat jawaban, determinan atau bagaimana seseorang melihat bercak, dan konten atau isi jawaban yang dipilih. Yang kedua, TAT atau Thematic Appreciation Test adalah tes kepribadian yang menggunakan teknik proyektif. Tes ini disusun oleh Henry A. Murray dan diterbitkan tahun 1935. Materinya berupa kartu bergambar sebanyak 19 buah dan 1 buah kartu kosong. Yang diungkap adalah inner world seseorang, yakni motif kesadaran dan ketidaksadaran yang dilakukan oleh seseorang dalam kesehariannya. Yang ketiga, tes Wartek adalah tes yang disusun oleh Erich Wartek dengan menggunakan psikologi Gestalt.
Tes ini mengartikan kepribadian dalam segi praktis, yakni bagaimana kepribadian itu berfungsi dan bekerja dalam diri masing-masing individu. 4 fungsi dasar yang dimiliki manusia menurut Wartek adalah emosi, imajinasi, intelek, dan aktivitas. 2 pendekatan yang dipakai oleh Wartek adalah: yang pertama, pendekatan dari Wartek yaitu interpretasi secara kualitatif. Pendekatan dari Kinget yaitu interpretasi secara kualitatif dan kuantitatif. Interpretasi harus dilakukan berdasarkan pada: yang pertama, konten yaitu gambar yang dibuat subjek. Yang kedua, execution yaitu bagaimana subjek menggambar. Yang keempat, tes grafis. Tes grafis adalah tes yang menggunakan 3 jenis tugas, yakni yang pertama, gambar orang atau GAP. Yang kedua, gambar pohon atau tree test. Yang ketiga, gambar rumah, pohon dan orang atau HTP. Tes ini menampilkan ekspresi bebas dalam menggambar, sesuai dengan jenis tugas yang diberikan. Prinsip tes ini adalah menggambar satu objek yang dekat dirinya, tetapi dibatasi oleh kaidah yang tidak mengikat. Tes grafis diperuntukkan pada usia muda maupun dewasa. Tes ini cocok untuk tes kepribadian, seleksi maupun konseling. Hasil tes ini dapat diperoleh gambaran atau self-image dan ideal self-image. Yang terakhir, tes non-proyektif adalah tes bersifat objektif yang berbentuk inventory. Tes ini sangat mudah dan praktis ketika dilaksanakan sebab bisa digunakan secara klasikal. Pemberian nilai pada tes ini adalah jelas karena sifatnya objektif. Namun, kelemahannya adalah dapat terjadi faking dan maljering. Adapun jenis-jenis tes non-proyektif adalah: yang pertama, 16 PF atau 16 Personality Factors. Yang kedua, NCQ atau Neurotic Scale Questionnaire. Yang ketiga, MMPI atau Minnesota Multipasic Personality Inventory. Yang keempat, CAQ atau Clinical Analysis Inventory. Yang selanjutnya, CPI atau California Personality Inventory. Yang terakhir, PPS atau Edward Personal Preference Schedule. Itulah tadi penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.